8 Mei ya. Hari Kamis tanggal 8 Mei, Ibu akan mengajarkan materi kalian. Yang pertama tentang pendidikan Pancasila, yang kedua tentang bahasa Indonesia ya. Namun sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Silakan kepada Restu untuk dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Setelah berdoa, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absensi dulu ya. Ya, Alina Karita Zara Hadir. Ahmad Mujaki Hadir. Oke, selanjutnya yang ketiga, Fairuz Abbas Subohi. Kemana? Sakit. Oke, Fairuz sakit ya. Oke, baik anak-anak. Materi yang pertama, Ibu akan menyampaikan PPKN dulu ya. Silakan dibuka buku PPKN-nya, halaman 129. Sudah dibuka semuanya? Oke, halaman 129 tentang pembagian administrasi wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebelum membahas materi hari ini, kemarin ya, minggu kemarin, Ibu sudah membahas di kelas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Ada yang masih ingat sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua. Apa saja? Sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Bagus. Nah, sistem pemerintahan pusat apa saja sih yang ada di dalam sistem pemerintahan pusat? Yang pertama, pasti ada presiden. Bagus. Selain presiden pasti ada ya, presiden dan wakil presiden. Selanjutnya dewan perwakilan rakyat. Nah, kalau sistem pemerintahan daerah ada apa saja? Ada gubernur. Selain gubernur ada apa lagi? Bupati. Bawahnya bupati ada apa? Ada camat dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pembagian administrasi wilayah kabupaten atau kota pada masa awal kemerdekaan. Oke, yang pertama, pada awal kemerdekaan, buka halaman 129. Pada masa awal kemerdekaan, wilayah Indonesia sudah ditetapkan melalui sidang PPKI pada tanggal berapa? 19 Agustus tahun 1945. Yang pertama, sidang 45. Wilayah Indonesia pertama kali dibagi menjadi berapa provinsi? Berapa? 8. Bagus. Wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi. Setelah awal kemerdekaan, setelah sidang PPKI 19 Agustus, yang kedua ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama, yang ketiga pada masa apa? Iya, pada masa Orde Baru. Oke, sudah anak-anak, lanjut pelajaran bahasa Indonesia ya. Silakan dibuka bukunya halaman 248. Hari ini kita akan belajar tentang imbuhan ter. Ya. Pada pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajarannya adalah anak-anak mampu untuk memahami, menemukan kata dasar dengan makna ter. Mampu menemukan maknanya apa dan mampu membuat kalimat dari kata dasar tersebut.
Oke, selanjutnya di halaman 248 itu imbu hunter itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, imbu hunter yang menyatakan contoh paling pandai. Berarti kalau ibu kasih imbu hunter menjadi apa kalimat kata-katanya? Terpandai. Contoh paling pandai. Paling pandai. Paling pandai kalau ibu kasih imbu hunter menjadi terpandai. Selanjutnya paling tinggi kalau ibu kasih imbu hunter menjadi apa? Tertinggi ya, paling tinggi atau tertinggi. Tertinggi. Oke, selanjutnya imbuhan imbuhan yang menyatakan paling. Setelah itu yang nomor 2 imbuhan yang menyatakan apa? Dalam keadaan. Oke, imbuhan yang menyatakan. Contoh yang pertama, duduk. Kalau ibu kasih imbuhan menjadi apa katanya? Terduduk. Terduduk. Coba tunjukin ke ibu, mana yang dinamakan keadaan? Duduk. Duduk. Contoh yang kedua, tinggal. Tinggal. Kalau ibu kasih imbu hunter menjadi apa? Tertinggal. Tertinggal. Coba, kalau misalkan nih ibu suruh buatlah kalimat dari kata imbuhan tertinggal. Gimana contoh kalimatnya? Menjadi apa? Saya tertinggal. Buku saya tertinggal. Tertinggal di mana? Rumah boleh ya. Selanjutnya ya. Yang tidak disengaja. Contohnya apa? Disengaja. Contoh. Jatuh. Kalau ibu kasih imbu hunter menjadi apa? Terjatuh. Bagus. Terjatuh. Nah, selanjutnya yang ketiga, keempat. Imbuhan yang menyatakan apa? Keadaan yang tiba-tiba. Imbuhan yang menyatakan keadaan secara tiba-tiba. Contohnya apa di situ? Terkejut. Ya, contoh terkejut. Kalau ibu kasih imbu hunter berarti menjadi terkejut. Oke. Berarti di materi ini imbu hunter itu mencakup 4 makna. Maaf. Imbu hunter ada 4 makna. Yang pertama, maknanya yang menyatakan paling. Contohnya apa? Paling pandai, terpandai. Paling tinggi, tertinggi. Paling cantik berarti cantik. Selanjutnya yang kedua, imbuhan yang menyatakan dalam keadaan. Duduk. Menyatakan keadaan, duduk. Contohnya kan duduk. Yang ketiga, imbuhan yang menyatakan perbuatan tapi tidak disengaja. Contoh jatuh, terjatuh. Ya. Lanjut yang keempat, imbuhan yang menyatakan keadaan secara tiba-tiba. Ya. Secara tiba-tiba. Contoh kejut sama dengan terkejut. Oke. Silakan bisa ditulis dulu di buku tulis ya. Anak-anak, jadi nanti akan ada tugas per kelompok. Lihat sini semuanya. Nanti akan ada tugas per kelompok, dimana nanti ibu akan buat 2 kelompok. Masing-masing kelompok nanti silakan
anggotanya maju mengambil ini satu saja dipilih, pelan-pelan nariknya ya. Kemudian ini ditempel di sini. Kata imbuhannya apa? Oh, contoh di sini kata imbuhannya terpanjang. Terpanjang memiliki makna apa tadi? Terpanjang maknanya apa? Paling bagus, pintar. Menunjukkan makna paling. Contoh tulis ini ya, menunjukkan makna paling. Kemudian kalian di sini disuruh untuk membuat kalimat dari kata imbuhan terpanjang. Paham? Paham ya? Oke. Tidak mudah semua itu. Ayo. Ambil. Ini diambil satu pelan-pelan. Udah. Nah, kemudian ditempel ke sini. Apa ya? Boleh pilih kata yang dianggap mudah ya. Boleh milih kata ya. Ayo cepat, 1, 2, 3. Buku dulu, ambil buku. Apa tadi? Gue bakal nulis itu. Menunjukkan makna apa tuh yang tadi? Cantik. Apa cantik? Tidak sengaja kan? Nah, terjatuh menunjukkan makna tidak sengaja. Tulis ini, mana pensilnya? Tulis makna tidak sengaja. Ini makna tidak sengaja. Makna tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan ini kalimatnya dibuat contoh. Dibuatnya kan terkecil. Kamu tulis maknanya apa? Terkecil menunjukkan makna paling. Berarti tulis makna paling. Tulis yuk. Ayo, kamu dulu Kak. Kamu kan. Ibu ambil pulpen. Maknanya paling. Nah, sekarang kalian membuat kalimat dari makna terkecil. Contoh. Buang terkecil adalah buang kelengkeng. Boleh. Oke, baik anak-anak, tadi kan kita sudah belajar materi PPKN dan bahasa Indonesia ya. Materi PPKN tadi tentang apa? Pembagian wilayah di NKRI pada masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Nah, selanjutnya yang kedua, bahasa Indonesia tentang makna imbuhan ter. Ada pertanyaan? Benar tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti ibu anggap kalian sudah paham semuanya, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ibu cukupkan sekian dulu. Tapi nanti akan ada tugas buat minggu depan. Silakan nanti kalian pelajari lagi materi yang ada di buku paket halaman 248, ya. Halaman 248, silakan nanti dipelajari lagi di rumah untuk mengingat materi yang sudah disampaikan hari ini. Oke ya, karena materinya sudah selesai, ibu cukupkan sekian, ibu tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.